Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Madya Channel. Untuk di video kali ini Madya Channel akan menganalisa dari akun Muhammad Kece ya, M Kucluk. Pak Kece ini orangnya nggak jelas posisinya, tetapi dia selalu suka menyerang ajaran Islam ya, terutama terhadap Nabi Muhammad dan pengajaran-pengajaran Islam. Nah, untuk kali ini mari kita dengarkan dulu apa yang ingin dia sampaikan terhadap ajaran Islam. Oke, mari kita simak langsung ya. Kita akan berbicara tentang perlindungan ulama. Undang-undang perlindungan ulama menurut hemat saya tidak perlu. Karena ulama yang baik tidak akan dipenjarakan. Ulama yang menjunjung tinggi bangsa Indonesia itu ulama yang baik. Oke, kita tanggapin dulu ya. Menurut si Kucluk ini, undang-undang perlindungan agama itu dia tidak mau ya, tidak ngakuin, tidak suka ya. Tapi menurut kami selaku umat Islam Pak Kece, banyak sekali selain ulama-ulama itu yang banyak dianiaya. Bahkan begitu ditemukan pelakunya mengatakan orang gila ya, termasuk salah satunya yaitu kita lihat dari yang terakhir kali yaitu Syekh Ali Jaber, itu ditusuk orang di masjid ya. Kemudian bila kita lihat ini orang-orang yang ditusuk, ulama-ulama yang ditusuk ya, orang-orang gila ya, alasannya orang gila. Pembunuhan komandan brigade PP Islam ya, Persis. Nah ini kemudian setelah ditindaklanjutin di harian Tempo ini, informasinya dia tewas mengenaskan setelah dihajar oleh tetangganya sendiri, Asep Mapuh 45 tahun, menggunakan besi pada Kamis 1 Februari 2018. Polisi sempat menyatakan jika pelaku diduga mengalami gangguan jiwa. Nah, Pak Kece. Jadi undang-undang perlindungan ulama ini bukan hanya melindungi dari hal-hal yang berbau penjara atau apa-apa, tetapi fisiknya Pak Kece. Karena banyak sekali diganggu, diserang orang-orang yang sebenarnya tuh waras tapi ngaku-ngaku orang gila gitu loh. Kebanyakan begitu. Nah, ini saya sampaikan kembali ya Pak Kece ya, Anda bisa lihat. Penganiayaan ya ulama pada pimpinan Pondok Pesantren Al-Hidayah di Cicalengka. Nah, pimpinan Pondok Pesantren Al-Hidayah Umar Basri 60 tahun dianiaya seorang yang di dalam masjid seusai menunaikan sholat subuh. Nah, Anda bisa lihat di Tempo CO ya, di Tempo ini. Pada 27 Januari 2018, pelakunya yang bernama Asep 50 tahun memukul Umar dengan kayu. Imbasnya Umar harus dilarikan ke rumah sakit luka parah. Nah, kemudian kepolisian setempat menyatakan Asep mengalami gangguan jiwa. Nah, seperti ini Pak Kece. Jadi mengalami gangguan jiwa lagi. Jadi orang-orang yang menganiaya ulama itu kebanyakan gangguan jiwa Pak Kece. Nah, kita kembali ya, kita lihat. Penusukan Imam Masjid Al-Falah di Pekanbaru. Ini terjadi pada tanggal 23 Juli 2020 ya. Saat itu Yazid sedang memimpin doa sehabis sholat Isya diserang oleh pelaku berinisial IM24. Nah ya, IM diketahui mengenal Yazid karena sering berkonsultasi. Polisi menduga pelaku kecewa dan stres karena tidak mendapatkan solusi dari konsultasinya itu. Nah, lagi-lagi orang stres yang menganiaya para ulama Pak Kece. Kalau tidak ada undang-undang perlindungan ulama, berarti Anda ini dalam posisi membiarkan, mendukung para ulama itu disakitin, dijolimi, ditusuk oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab, termasuk orang-orang gila. Begitu Pak Kece ya. Kemudian kita lihat di penyerangan kiai di Lampung pada Februari 2018. Nah, ini ramai sekali terhadap pimpinan Pondok Pesantren Muhammadiyah Karangasem, Lamongan ya. Pelaku berinisial TNT menyerang saat Hakam ingin menunaikan sholat zuhur. Nah, peristiwa ini bermula saat Hakam meminta pelaku yang sedang tidur di pendopo pesantren untuk bangun dan keluar. Pelaku menolak pindah lalu menantang Hakam. Nah, seperti ini. Jadi
Usai menangkap pelaku, polisi membawa ke Rumah Sakit Polri Jawa Timur untuk diperiksa kejiwaannya. Orang tua pelaku juga menyatakan jika anaknya itu mengalami gangguan jiwa. Lagi-lagi orang gila, gangguan jiwa pakai C, ya. Jadi bagaimana Anda bisa melindungi ulama kami kalau tidak ada pelindungan, kalau orang-orang gila terus yang menusuk, menyakiti para ulama. Belum lagi yang bernuansa ke penjara. Ya, ini salah satu pakai C. Kemudian kita lanjutkan dulu ya dari pakai C-nya. Tapi ulama yang ingin mendirikan negara Islam itu ulama yang tidak baik. Oke. Di dalam ajaran Islam pakai C ya, ini saya tampilkan hadis Nabi Muhammad SAW ya. Menurut dalam hadis ya, kita lihat. Oke, nah di sini pakai C ya, si kucluk ya, Anda harus tahu di dalam literatur Islam, di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, apalagi di akhir zaman saat seperti ini, kenubuatan hadis-hadis Nabi yang menginformasikan akan kedatangan Imam Al-Mahdi namanya, yang mana dengan Imam Al-Mahdi itu datang akan mendirikan tegak ya ajaran Islam itu di Timur Tengah sana. Pusatnya yaitu di Palestina, di Suriah, dan sebagian wilayah Irak ya. Jadi dalam hal ini Anda bila menuduh akan mendirikan khilafah di Indonesia itu diketawakan orang Islam. Tertawa umat Islam kalau Anda menuduh seperti itu karena tidak ada dasarnya. Sedangkan di dalam Islam itu ada literaturnya yang menjelaskan bahwa Imam Al-Mahdi itu akan datang di akhir zaman, akan membebaskan Masjidil Aqsa ya, akan membebaskan Palestina, dan pusat kekuasaan Islam nanti meliputi wilayah Palestina, Suriah ya. Nah, Anda bisa lihat di sini. Ini biar Anda yang mendengar. Jadi kalau ada orang-orang yang menggoreng khilafah ada di Indonesia itu omong kosong karena tidak sesuai dengan hadis. Tidak ada hadisnya khalifah berdiri di Indonesia. Yang benar adalah khilafah itu akan berdiri tegak di bawah pimpinan Imam Al-Mahdi itu di Timur Tengah sana. Ya, saya bacakan hadisnya ini. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, Al-Mahdi akan keluar kehidupan umatku. Di kehidupan umatku, Allah Ta'ala akan menurunkan hujan kepadanya, sehingga bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya, diberikannya kepada harta yang melimpah, semakin banyak binatang-binatang ternak, dan pada saat itu umat semakin mulia, dan ia memerintah selama 7 tahun 8 tahun. Nah, ini peristiwa akhir zaman yang akan nggak lama lagi, dan ini tanda-tanda sebagai menjelang hari kiamat ya pakai C. Riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, akan terjadi suatu perselisihan ketika wafatnya seorang khalifah. Khilafah ini di Timur Tengah ya, di negara wilayah Arab Saudi sebagian ya. Maka keluarlah seorang laki-laki dari penduduk Madinah. Nah, ini dengar ini. Ini berarti berada di Timur Tengah ya, di wilayah Arab. Dan ia berlari ke Mekah. Lalu datanglah kepadanya orang yang berasal dari penduduk Mekah. Dan mereka membawa laki-laki itu dengan paksa, kemudian membaiatnya antara sudut Ka'bah. Nah, jadi Imam Al-Mahdi itu akan dibaiat nanti di Ka'bah dengan makam Ibrahim. Riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ummu Salamah ya. Kita lanjut. Kalimat akan terjadi suatu perselisihan ketika wafatnya seorang khilafah ini menerangkan bahwa waktu munculnya Al-Mahdi adalah pada awal masa kematian seorang khalifah yang munculnya perselisihan dan peperangan untuk merebut kekuasaan. Maka orang-orang pun melantik ya dalam hal ini membaiat Imam Al-Mahdi pada waktu itu. Di mana dibaiatnya? Di Mekah. Tidak ada di Indonesia. Jadi bohong kosong ya, kebohongan yang disampaikan oleh Pak Kece yang menuduh ulama yang ingin mendirikan khilafah di Indonesia itu tidak ada. Bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Tidak ada hadisnya mendirikan khalifah di Indonesia. Ini kebohongan yang disampaikan oleh Pak Kece ya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, dan Al-Hakim disebutkan pusat kepemimpinan kaum muslimin pada hari peperangan yang paling besar menjelang akhir zaman seperti saat ini ya. Nanti Pak Kece nggak lama lagi. Al-Malhamah Al-Kubra adalah di sebuah negeri yang bernama Kutoh.
Di negeri itu terdapat sebuah kota bernama Damsyik, Damaskus kalau sekarang namanya. Ia merupakan tempat tinggal yang terbaik bagi kaum muslimin pada waktu itu. Di mana Damaskus? Di Timur Tengah pakai C. Tidak ada di Indonesia, Khalifah. Kebohongan yang Anda tampilkan di sini ya. Al-Mahdi akan memimpin kaum muslimin pada peperangan yang paling besar. Dan tempat yang akan menjadi pusat kepemimpinan komando beliau adalah di Gutah, dekat Damsyik, Damaskus kalau sekarang saat ini. Itu wilayah Timur Tengah sana pakai C. Karena itu Damaskus akan menjadi tempat tinggal terbaik kaum muslimin pada waktu itu. Nah, sedangkan kaum Rum akan bergerak menuju Syria dan turun di kota Amax atau Dabib yang terletak di desa di dekat Damsyik. Dalam sebuah kumpulan bala tentara dengan 80 bendera, yang mana di bawah tiap-tiap bendera tersebut terdapat 12.000 tentara. Nah, jadi jelas ya pakai C. Jadi tidak ada tuduhan Anda menuduh umat Islam akan mendirikan khilafah di Indonesia itu kebohongan, karena tidak ada dalilnya. Sedangkan Imam Al-Mahdi yang akan memimpin khilafah nanti di akhir zaman itu berdiri di Timur Tengah, membebaskan Masjidil Aqsa dari Zionis Yahudi dan membebaskan negara-negara Timur Tengah seperti Suriah ya pakai C. Jadi Anda jangan berbohong lagi di sini. Nggak usah berbanyak cakap menggiring opini negatif terhadap ulama Indonesia yang Anda tuduh-tuduh menggoreng-goreng khalifah khilafah itu kebohongan. Kita lanjut. Ulama yang ingin menerapkan hukum Islam itu ulama yang tidak baik. Nah, di sini kembali pakai C ya, menuduh ulama yang ingin menjalankan hukum Islam itu ulama tidak baik. Nah, di sini tuduhannya ya. Mari kita bahas dulu ya. Hukum Islam itu apa sih ya pakai C? Hukum Islam itu apa sih? Hukum Islam itu banyak sekali aspeknya pakai C, termasuk dalam kehidupan Islam. Orang Islam itu sholat, puasa, menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jadi kalau ada ulama yang menjalankan syariat ikam hukum Islam itu dilindungi dalam undang-undang pasal 29 pakai C. Jadi kalau Anda menantang ulama yang ingin menjalankan ibadah syariat umat Islam, hukum Islam, maka Anda sama saja bertentangan dengan pasal Undang-Undang 29 UUD 45 ya. Anda menentang itu. Sedangkan hak berkewajiban umat itu yaitu menjalankan peribadatan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, Anda di sini sudah menentang Undang-Undang Dasar pasal 29. Kebebasan beragama menjalankan peribadatan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Di sini pakai C dalam hal ini dia melanggar Undang-Undang pasal 29 ya. Nah, kemudian bila dia mengatakan hukum Islam itu tidak baik, ulama yang menerapkan hukum Islam, maka pakai C ini selaku umat Paulus ini ya, pengikut Paulus ini menginginkan tidak ada pernikahan. Dia maunya hidup kumpul kebo, berzina ya, pelacuran. Karena menikah itu kan hukum Islam, dalam pernikahan itu termuat dalam hukum Islam. Jadi pakai C pinginnya orang itu nggak usah lagi diterapkan pernikahan itu, maunya kumpul kebo, berzina, pelacur, mabuk-mabukan. Pokoknya melakukan yang tidak baik. Dia maunya seperti itu. Dia maunya bebas. Maunya pakai C ini tidak usah ada agama lagi. Artinya mau merampok, mencuri, bunuh-bunuhan, menjadi pelacur, jadi macam-macam yang tidak baik ya. Kelakuan dosa-dosa itu dilakukan pakai C karena tidak usah lagi dijalankan hukum agama Islam itu. Nah, ini maunya pakai C. Menurut ajaran yang diyakini pakai C saat ini. Apa ajaran pakai C saat ini? Mengikuti ajaran Paulus ya, ajaran Paulus. Dia pinginnya bebas, nggak usah dijalankan hukum Islam, nggak usah rukun Islam itu nggak usah dijalankan lagi menurut pakai C ini ya. Menurut pakai C seperti itu. Oke, ini saja yang bisa Madya tampilkan untuk menjawab argumen pakai C yang ingin dia bebas agamanya ya. Ini gambaran agamanya ini sebenarnya. Berarti watak orang ini ingin bebas, ingin hidup nggak usah diatur agama, seperti orang yang nggak punya Tuhan, mabuk-mabukan, minum-minum, artinya berzina, pelacuran, kumpul kebo, bebas. Dia pengennya bebas, nggak usah diatur kehidupannya. Ini yang diinginkan oleh pakai C. Tidak ingin hukum Islam itu dijalankan. Oke, kurang lebihnya Madya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.